Cek cek. Hai guys, selamat siang. Pada kesempatan saat ini saya ingin berbagi satu cerita tentang perjalanan keluarga kami, saya dan Silva. Ini perjalanan yang ya bisa dibilang tanpa direncanakan, dan saya beri nama ini perjalanan corona karena perjalanan ini sebenarnya tidak boleh. Karena dengan keadaan situasi kita saat ini di masa pandemi, seharusnya tidak boleh ada perjalanan keluar kota. Ya, tujuannya memutus rantai penularan, mengurangi kontak, dan sebagainya. Tetapi ada satu hal yang berbeda kemarin, tepatnya pada tanggal 1, adik kami, adik Vera Salua, adiknya Silva yang ketiga, yang saat ini tinggal di Toili. Dia berulang tahun pada tanggal 1 kemarin, dan sebenarnya ya ada niat sih untuk mengunjungi dia. Tetapi karena keadaan seperti ini ya, kita pikir ya telepon saja. Jadi kita telepon tanggal 1 pagi benar, dan disambut dengan tangisan oleh yang bersangkutan. Jadi kerinduannya ternyata dia ingin sekali untuk bertemu atau merayakan ulang tahunnya bersama dengan keluarga. Tetapi ya keadaanlah tidak memungkinkan. Singkat cerita, setelah kami menelpon, saya dan Silva pun berdiskusi tentang ya ingin supaya bisa bertemu dengan yang bersangkutan, dengan yang ulang tahun. Sehingga hari itu pun kami berdiskusi dan berpikir, aduh, bagaimana caranya untuk bisa kita melaksanakan perjalanan. Nah, tepat juga pada tanggal 1 itu dilaksanakan rapid pegawai di rumah sakit. Nah, oleh karena saya sama Silva ikut melakukan tes rapid test, dan puji Tuhan hasilnya non-reaktif. Langsung saya bilang kita urus SKBS. Hari itu juga kita urus SKBS, surat keterangan rapid test non-reaktif dan surat keterangan berbadan sehat. Saya pun langsung ke pom bensin untuk isi bensin full, isi angin untuk ban dan sebagainya. Dan singkat cerita, rencana itu satu hari itu langsung disiapkan semua. Silva langsung siapkan untuk bekal yang akan dibawa. Dan tanggal 2 akhirnya kami berangkat. Tanggal 2 tepat jam 5:05 kami berangkat meninggalkan Tentena. Di belakang kosong Lompong. Siap berangkat ke dulu guys. Ya, saksikan perjalanan kami di Road Trip Indonesia. Kita akan menuju ke Luwuk pagi ini, dan mari kita saksikan perjalanan kita pagi. Di pukul 6.36 kita lanjutkan perjalanan kita, masuki jalan masih Trans Sulawesi ya, dari Tagulu menuju ke yang target kita adalah Ampana. Tapi mungkin kita akan singgah sebentar untuk makan di mana. Pada kurang lebih 2 jam setengah perjalanan, karena memang waktu itu kita berangkat subuh, jadi 2 jam berjalan, 2 jam setengah kita singgah di satu daerah yang namanya Banano. Halo teman-teman semua, kita saat ini sudah berada di Banano. Sekarang waktu menunjukkan pukul 7.41, artinya kita sudah lakukan perjalanan sekitar 2 jam setengah dari Tentena. Jadi Banano ini daerah di pinggir pantai, jalan antara Tagulu, desa Tagulu dan Ampana. Ada satu desa namanya Banano, dekat dengan Uekuli, desa Uekuli. Jadi kita berhenti sejenak, kita tidak singgah di warung, kita siapkan makanan dari rumah, dan kita nikmati di pinggir pantai. Pemandangannya sangat indah, jadi sambil kita makan dengan menu, teman-teman boleh lihat, ini menu-menunya, sederhana sekali, tapi ya hemat, murah meriah. Ada kerupuk juga. Perjalanan ala pelancong, traveler, makan di jalan, di pinggir jalan. Kalau kalian hemat,
Oke, setelah itu, setelah kami makan, itu kurang lebih sekitar setengah jam sampai 45 menit sesudah makan. Kami tidak lama-lama, kami bergegas kembali karena mengingat juga ini perjalanan yang ya baru kedua kali saya laksanakan ke Lubuk. Silva baru pertama kali. Perjalanan pertama saya lakukan itu waktu SD kelas 5 atau kelas 6 SD. Jadi sudah cukup lama dan saya tidak tahu medan. Kali ini saya membawa mobil sendiri. Jadi saya harus cepat berangkat karena tidak tahu seperti apa perjalanannya, jalannya bagaimana, dan bisa berapa lama di jalan. Kami pun melanjutkan perjalanan. Ada satu jembatan, nah ini juga teman-teman boleh lihat, ini jembatan, namanya jembatan Bongka. Dulu mama pernah tugas di bagian Watu Songo di bagian atas. Jembatan Bongka, jembatan yang cukup panjang di sepanjang jalan dari Tagolo sampai dengan Lubuk. Sepertinya jembatan ini adalah jembatan yang paling panjang, jembatan Bongka. Airnya cukup deras juga, apalagi kalau musim hujan, sangat deras sekali air yang ada di sungai ini. Setelah dari Bongka kami masuk ke kota Ampana. Memang sempat kita singgah sebentar di Ampana untuk mengantar paket dari adik Ican untuk kekasihnya Indri di Baf Ampana. Setelah itu tidak lama kita langsung lanjut. Waktu itu dalam perjalanan dari Ampana, itu tidak lama saya lupa berapa jam tepatnya, kami tiba di Bunta. Saat ini kita ada di pompa bensin Bunta. Kita akan mengisi bensin dulu sebelum kita lanjut. Tapi mungkin karena ini jam sholat sehingga belum ada petugas. Jadi kita akan isolasi tenang dulu sambil menunggu petugas. Ibu mau kemana ibu? Mau air kecil. Air kecil, capek? Rasa kencing? Iya, capek. Kenapa? Belum apa. Sedikit lagi. Mungkin sebentar lagi kita akan istirahat. Untuk makan siang saya sudah mengisi bensin. Oke. Kita langsung lanjut. Tapi di tengah jalan kita dapat hujan yang cukup deras, dan posisi waktu itu sudah pukul kurang lebih pukul berapa ya? 12 lewat, hampir jam 1, dan kami memutuskan untuk singgah makan. Dan tidak singgah di warung, tetap singgah di pinggir jalan. Tapi karena posisi waktu itu hujan, kita sempat melihat ada satu spot yang bagus di pinggir laut. Uniknya bahwa mobil ini kapnya bisa dibuka, kap belakangnya bisa dibuka, jadi kita bisa pakai berteduh dan sambil menikmati makan. Sepertinya sudah harus bikin camper van ya, Bu Silva. Bagaimana kira-kira? Supaya makan tidak lagi dengan ban oto. Kan menu itu odo. Jadi memang ini akan memicu kita untuk segera merealisasikan rencana bagaimana untuk secepatnya membuat camper van. Guys, ada yang pakai baju road trip Indonesia. Kayaknya dia terinspirasi dengan perjalanan teman-teman RTI, ada Kak Beda sama Bang Den. Kita ini fans beratnya RTI. Walaupun baru sebulan ini kita kenal, tapi kita sudah pesan kaos. Wah, ini ibu so pakai ini DP kaos. Siap keliling Indonesia, Bu? Belum. belum ada modal. Oke, kita di situ kurang lebih 30 menitan. Setelah itu kami lanjutkan pun perjalanan masih dalam keadaan hujan yang cukup deras dari
tempat makan itu menuju ke Pagimana. Waktu tiba di Pagimana, cuaca sudah baik, sudah cerah kembali. Dan setelah dari Pagimana, sebenarnya banyak kampung ya teman-teman, tapi saya tidak sebutkan satu persatu, tidak hafal. Cuma kampung-kampung yang atau kota-kota atau desa-desa yang besar-besar lah. Di Pagimana memang terkenal dengan wisata pinggir pantai, ada tempat-tempat makan yang banyak. Tapi kami memutuskan untuk tidak berhenti sama sekali di warung-warung tempat makan, karena kami juga bawa makanan dan tujuannya menghindari supaya tidak banyak kontak dengan orang-orang di sekitar. Nah, dari Pagimana kami lanjutkan perjalanan, itu sudah mulai menyusuri bukit-bukit dan ya, kami sempat singgah di satu spot juga yang bagus. Halo teman-teman, kita hampir tiba di Kota Lubuk. Sedikit lagi kita akan sampai. Kita dapat satu spot yang bagus sekali di sini. Pemandangan laut yang luar biasa. Nah, luar biasa. Jadi kita singgah istirahat sebentar. Tadi sudah foto-foto sama Ibu Silva. Itu di dalam. Sil. Oke, jadi sekalian jalan, sekalian kita refreshing, hilangkan stres, dan sekalian menikmati. Dan ini kali kedua saya melintasi jalan ini setelah kelas 6 SD. Dan sudah banyak sekali perubahan. Jalannya sangat luar biasa, mulus sebagian besarnya. Ada juga lubang-lubang tapi tidak sebanyak. Tapi sebagian besar jalannya sangat bagus sekali. Teman-teman boleh lihat. Aspalnya kira-kira seperti ini. Dan ini memudahkan perjalanan. Tadi sempat hujan tapi ini sudah panas kembali. Dan kita akan segera balik. Lanjut. Oke, dah. Kemudian kami lanjutkan perjalanan. Itu ada satu yang unik. Jadi dari Pagimana sampai ke Lubuk ada satu pendakian yang cukup ekstrim. Ya, ini mungkin teman-teman yang belum pernah ke Lubuk atau yang sudah lama mungkin sudah lupa. Jadi ini perlu memang ekstra waspada karena jalannya cukup menanjak, kemudian tikungannya tajam dan kita bisa bertemu dengan banyak kendaraan, baik kendaraan berlawanan ataupun kita saling mendaki sama-sama. Jadi itu memang harus waspada lah, karena memang rawan kecelakaan, apalagi kalau hujan. Itu lebih berbahaya. Jadi memang kondisi supir harus fit, harus konsentrasi penuh, kemudian mobil juga harus dalam kondisi prima supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian setelah kami sampai di puncak, cuacanya ya seperti cuaca puncak, mendung, sejuk, luar biasa. Karena di atas ternyata ada daerah yang cukup landai. Di situ ada sawah, ada pemukiman, ada desa, tapi saya lupa nama desanya apa. Guys, ada hutan pinus. Sepertinya objek wisata di tempat ini. Ini akan singgah, guys. Kamu mau? Kamu. Kemudian setelah desa itu, yang sejuk itu, kami mulai menurun. Cuma turunnya tidak se-ekstrim pendakiannya. Dia turun pelan-pelan. Kemudian sampai di satu tempat, ini sudah mau masuk ke Kota Lubuk ternyata. Tapi saya karena sudah lupa dan ya sudah lama sekali tidak pergi ke Lubuk. Ternyata penurunan ini sudah penurunan yang terakhir sebelum masuk ke Kota Lubuk, ujung Kota Lubuk. Ya sayang, waktu masuk Kota Lubuk ada gerbang tidak sempat dipublikasikan atau di shoot, direkam. Jadi kami masuk di Kota Lubuk, khas sekali Kota Lubuk. Yang ini saya masih ingat dan teman-teman yang sudah pernah ke Lubuk pasti tahu bahwa kota ini ada di pinggir laut. Pinggir laut sebelah kiri, laut yang cukup luas. Kemudian di sebelah kanannya adalah perbukitan. Dan rumahnya khas sekali, yaitu di atas bukit. Jadi bersusun-susun seperti kue lapis. Ya, ini yang uniknya di Kota Lubuk. Kota Lubuk ketika kami masuk itu sekitar jam 3:45, hampir jam 4. Jadi itu kurang lebih 10,5 jam perjalanan dari Tentena. Ya, sudah dengan singgah-singgah. Jadi cukup ramai di Kota Lubuk di waktu sore hari. Dan ya itulah, mungkin di pikiran kami dengan keadaan COVID ini orang-orang akan jarang keluar, kemudian akan pakai masker, tapi masih banyak juga yang kami lihat belum memakai masker. Ya, apakah mereka tahu atau memang sengaja, tetapi ya banyak juga sih yang sudah pakai masker.
Dan memang ya otomatis karena tuntutan ekonomi orang mesti keluar untuk berbelanja, untuk menjual dan sebagainya. Sehingga roda ekonomi tetap bisa berjalan. Oke, itu kita bukan fokus pada masalah itu. Yang pasti cukup ramai ketika masuk di kota Luwuk, sehingga dari ujung ketika masuk sampai di ujung ketika kami meninggalkan kota Luwuk ya cukup lama juga, hampir 1 jam di dalam kota karena lumayan bukan juga macet, tapi karena kendaraan yang banyak jadi kita agak pelan. Dan sebelum meninggalkan kota Luwuk, karena memang desa Toili tepatnya Sukamakmur, tempatnya si Vera, itu masih kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam dari kota Luwuk. Jadi masih cukup jauh. Kita menyusuri terus pantai, sepanjang pantai melewati bandara Luwuk untuk sampai ke Toili. Nah, kita sempat melihat satu pantai, namanya pantai di kilometer 5 kota Luwuk. Itu pantai yang sangat indah, jernih, dan ada tempat-tempat santai di situ. Dan kita lihat banyak orang di situ. Tapi kita sengaja berhenti di agak jauh sedikit dari tempat orang yang banyak kumpul untuk melihat sejenak keadaan pantainya. Ini teman-teman boleh saksikan pantai. Ya, jadi kita sudah ada di kota Luwuk. Ini sudah di ujung menuju ke Toili, dan kita sampai di satu tempat ini yang bagus sekali untuk tempat santai. Ya, sangat indah. Dan sebenarnya kalau bukan corona pasti akan banyak sekali orang-orang yang akan datang bersantai di tempat ini, dan mungkin kami juga akan mungkin lebih lama untuk menikmati kota Luwuk, karena memang kota Luwuk terkenal dengan banyak juga objek-objek wisata yang menarik untuk diabadikan. Tetapi ini karena tujuan perjalanan kita bukan untuk jalan-jalan, tetapi ada satu misi kita untuk bertemu dengan adik kami, sehingga kami tidak lama di situ. Sempat berendam saja karena ada luka di kaki. Jadi saya sempat berendam di air laut karena banyak garam, cepat-cepat sembuh. Terlalu banyak makan telur, makanya ada luka. Jadi sempat berendam sejenak, tidak mandi, cuma rendam kaki. Sesudah itu kita pun lanjut ke Toili. Nah, dan itu sekitar pukul 5 lewat sedikit kita terus ke Toili. Perjalanan dari Luwuk ke Toili kami tempuh itu jam 5, kita sampai di Toili jam 6, setengah 7 lewat, hampir jam 7. Jadi sekitar 1,5 jam sampai dengan 2 jam perjalanan. Dan perjalanannya cukup menarik karena kita menyusuri pinggir laut di sepanjang perjalanan dari Luwuk sampai dengan ya tidak sampai Toili, karena ada memang sempat agak mendaki ke gunung kemudian turun lagi. Tapi perjalanan cukup menarik. Jalannya, nah ini juga saya lupa sampaikan tadi. Pada dasarnya jalan poros dari Tagolu sampai dengan Luwuk, kemudian Luwuk ke Toili itu aspalnya bagus. Good. 80% bagus. Ya memang masih ada jalan yang lobang atau jalan yang ditambal. Tetapi dari perjalanan-perjalanan yang saya lakukan ini perjalanan yang cukup menarik karena jalan-jalannya mulus, bagus. Jadi sehingga perjalanan kita agak sedikit lancar, tidak banyak kendala karena jalan yang bagus. Jadi kita lanjutkan perjalanan, dan seperti saya bilang tadi pukul 18:32 kita akhirnya tiba di Toili. Saya tidak dokumentasikan lagi saat kami tiba karena memang sudah gelap dan agak gelap untuk pengambilan gambar. Intinya kami bersyukur bahwa perjalanan ini boleh berhasil untuk tiba dengan selamat dan bertemu dengan adik kami. Nanti sebentar saya akan kasih cuplikan terakhir bagaimana pendapat atau kesan dari adik kami ini tentang kehadiran kami, sekaligus apa yang diharapkan di tahun ini dalam ulang tahunnya yang ke-25 untuk dia boleh melangkah ke depan menjalani masa-masa mudanya. Ini kita akan menyaksikan cuplikan dari kesan pesan adik kami yang ulang tahun, apa yang menjadi harapannya. Oke. Papi jauh-jauh.
Jangan dengar-dengar. Tahun ini, aduh. Terima kasih buat Kak Lexi sama Kak Silva yang jauh-jauh sudah datang dari Tentena. Bersyukur sekali. Waduh. Terima kasih buat Kak Lexi sama Kak Silva yang jauh-jauh sudah datang dari Tentena, datang kunjungi saya di sini. Saya bersyukur sekali. Kemarin waktu ulang tahun ini berasa sepi sekali karena sendiri jauh dari orang tua, dan bersyukur pagi-pagi sudah dapat telepon dari kakak, dan sedih rasa cuman bisa bicara lewat telepon, tidak ada perayaan, dan ya tapi tetap semua disyukuri, dan tidak percaya Kak Silva sama Kak Lexi bisa jauh-jauh datang kunjungi saya di sini. Saya sangat bersyukur sekali, dan harapan saya di tahun ini, saya berharap selalu sehat, dan Tuhan berkati pekerjaan dan kesehatan, dan iman saya dalam Yesus Kristus semakin bertumbuh. Sudah. Saya lihat dulu. Saya lihat dulu. Iya. Saya lihat dulu. Ke tempat ini tempat saya mengambil video ini. Itu apa namanya nih? Teman-teman, jangan lupa ya subscribe channel kakak saya Fritz Moncai, klik tombol notifikasi, like, share, and comment video ini. Semoga memberkati.